kita duduki. Ayo manis, manut manis, manut. Ya, seru. Ya. Begitu sakti sekali. Aku tidak sanggup melawannya. Baik, kalian melapor sama Sang Bima. Kau bagaimana? Aku tinggal di sini. Menyamar. Jaga Sangsaka baik-baik. Masuk, masuk. Laki-laki mati. Ramuan tawan. Ayo manut, ayo manut, ayo, ayo manut, ayo, ayo. Kok, kok. Ayo kok, ayo kok. Turun. Kurang ajar semuanya. Pertempuran berjalan lancar di mana? Manis. Bolu, jempol untuk saya satu. Jangan ikut. Belum, pinggir. Mari. Silakan, saya maju. Mari maju. Paman, manis, paman. Aduh, manisnya. Aduh. Waduh. Belum. Aduh, manis.
Aduh. Harap kakanda tenang. Dinda jadi bingung. Kau yang bikin bingung. Jangan merintih. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Kanda, tinggalkan Dinda sendiri. Tuanku, di luar ada utusan dari Pringgandani. Mohon menghadap. Ya, aku datang. Jaga Tuan Putri dengan baik. Aduh. Aduh. Jangan merintih. Larasati, siapa yang datang? Raden Braja Tentadan, Braja Musti, tuanku. Ada apa gerangan? Ampun, tuanku. Negeri Tuan Pringgandani diserbu musuh. Hah? Diserbu musuh? Bagaimana dengan rakyat? Jadi kalian kah semua? Ampun tuanku, sakimu sangat sakti. Semua yang bersifat wanita sudah ditawan. Kecuali yang dapat meloloskan diri. Tuanku, ada utusan dari Amarta. Lekas suruh menghadap. Baik. Menghadap. Aku segera menghadap. Kemana gerangan Kakanda Bima? Tega benar tinggalkan aku. Tak lama tentu tuanku akan tiba. Arimbi, aku mesti berangkat. Aku... Dinda sudah tahu. Jadi, Berangkatlah. kau bagaimana? Tidak apa-apa. Aku pergi. Larasati, jaga dia. Janganlah tuanku ragu. Hamba akan menjaga sebaik-baiknya. Lagi pula, dukun-dukun bayi yang pandai sudah siap sedia menolong. Terima kasih, Larasati. Kau baik-baik di rumah.
aku ikut. Ayo kumbang, antum kumbang. Paman Pendeta, apa yang Paman baca di bintang-bintang tentang hari depan Astina? Bintang-bintang telah meramalkan kejayaan bagi Astina segera datang, anak Prabu. Maksud Paman Pendeta? Benteng Pringgandani sudah dihancurkan oleh Pracona. Tentu orang Pandawa akan mencoba merebutnya kembali, tetapi Pracona dan patihnya Sekipu sangat sakti. Orang Pandawa mesti akan kalah semua. Dan Amarta kosong. Tinggal perempuan-perempuan saja. Dan kita masuk. Tidak perlu perang Bratayuda. Benarkah ini semua, Paman Durna? Bintang-bintang tak pernah salah. Dan anak Prabu akan menjadi raja di raja. Astina dan Amerta akan bersatu kembali. Dan di bawah satu bendera Astina. Kalau memang begitu, segeralah Paman Arya siapkan prajurit untuk mengambil alih kekuasaan. Sudah siap sedia, Nanda Prabu. Tinggal menunggu perintah Baginda saja. Sebelum kita berangkat, kita minum dulu tuak wangi. Ayo. Nanti. Anda Bima, hormat saya, begitu pula saya. Aku terima dengan senang hati. Teruslah berlatih. Aku akan menghadap Nanda Prabu. Baik, Anda. Mulai. Wah, ini lucu saja. Ada apa ini? Kang Bima datang. Mesti ada apa-apa. Oh, mesti ada apa-apa. Makanmu. Yai Prabu, kita harus waspada. Keadaan sangat genting. Kejatuhan benteng Pringgandani dapat membawa akibat kurang baik bagi Amarta. Hai Dinda Bima, sudah lama kami tunggu. Kanda Kresna, ada apa gerangan aku dipanggil? Dinda Bima,
Bagaimana Dinda Arimbi? Waktu aku berangkat kemari, dia sudah mau melahirkan. Kalau anakmu lahir, tanah tumpah darah nenek moyangnya sudah dirampas orang. Bukan itu yang menjadi pikiranku. Aku tadi melihat orang-orang pergi dari Pringgandani. Aku tidak tahan melihat kesengsaraannya. Maka dari itu, diperkenankan atau tidak, aku akan berangkat ke Pringgandani sekarang juga. Arjuna, kau ikut. Bagaimana Kakanda Prabu? Bagaimana Kakanda Kresna? Dinda berdua, kami panggil kemari memang sengaja untuk membicarakan soal Pringgandani. Maka berangkatlah sekarang. Mudah-mudahan kau berdua berhasil mengalahkan musuh. Arjuna, perintahkan supaya memukul Tengara. Siap, Kanda. Hei, Wadya Bala Amarta. Siap sedia bersama Manggalamu. Membebaskan negeri Pringgandani. Siap. Kalian. Mari kita lapor. Mari. Empuk, Paman. Empuk. Bagaimana, Paman Arya? Barisan Pandawa sudah jauh. Semua sudah pergi ketuai rajanya. Soal anak Prabu Yudhistira serahkan padaku. Ayo kita berangkat. Ambil alih. Barisan Konawa siap. Ayo jalan. Ayo, kita berangkat. Ayo, semua. Tiga. Apa ini? Musuh. Mana musuh? Ada pada musuh. Ayo. Siap.
Malam lihat lukisan. Diam-diam dapat rampasan. Ayo maju, ayo. Ayo. Paman! Ya Dewaji. Apa ini artinya? Ya Dewaji. Anak buahmu jangan suruh latihan dekat-dekat sini. Baik Dewaji. Tapi ini anak panah musuh. Bagaimana bisa begitu? Ya, korang aja. Paman, keluarlah dan periksa. Baik Dewaji, baik. Paman! Ya Dewaji. Bereskan dia. Baik. Ya. Siapa bikin ribut di sini? Hai Baghdad, pergi kau dari sini. Mana rajamu? Jangan tanyakan yang tidak ada. Aku pasti sakitmu. Menyerahlah sakitmu. Ini Bima. Menyerah aku kalau sudah jadi bangkai. Rasakan ini. Nah itu, maju, ayo terus, ayo terus maju, ayo, maju, ayo terus saja, ayo terus, jangan takut, ayo mau maju mau. Bukan karyawan, ayo maju lari saja, ayo kejar saja, terus kejar. Waduh, semuanya. Hati-hati, Om. Ayo, pegangannya. Ayo, tarik, dikerok. Jangan takut. Ayo, terus dikuliti. Waduh, lari. Terus ayo dikejar. Ayo, kejar terus, kejar. Jangan takut. Ayo, mau, kejar.
Prabu Bracona sangat sakti. Kami takut kalau Kadang Pandawa tidak kuat menandinginya. Ya? Paman Aryo, mengapa Astina tidak mengirimkan bala bantuan? Sudah, Nanda Prabu. Sudah. Bukankah Kaurawa dan Pandawa masih berkeluarga? Makanya anak Prabu Suyudana tidak tega membiarkan Kadang Pandawa menghadapi barisan raksasa sendiri. Anak Prabu Suyudana telah mengirim 3.000 orang prajurit ke Pringgandani untuk memperkuat barisan Pandawa. 3.000 lagi dikirim untuk memperkuat tapal batas Kerajaan Amarta. Betul, betul. Kamu yang ditugaskan memimpin barisan itu. Dan bila dipandang perlu, bisa ditambah lagi. Jika demikian, saya harus mengucap diperbanyak terima kasih. Percayalah Dinda Prabu dengan Dursasana. Percayalah. Percaya, yuk. Kuning, ayo Mas. Ya. Wah, tumpah. Bawa dia. Kurang ajar. Ayo. Kurang ajar. Ayo, maju. Ayo. Saya rasa cukup begitu saja. Harap Nak Prabu suka menandatangani. Baik, Paman Pendeta. Mengapa? Apa yang terjadi, adindaku sekalian? Saktiku sangat sakti. Kami tertiup kabur semuanya. Putraku Bima dan Arjuna, selamat kamu semua. Ya, Bapak. Terima kasih. Anak Prabu, kami rasa untuk sementara surat itu tidak diperlukan lagi. Bolehkah kami minta kembali? Surat apa ini? Apa? Penyerahan? Siapa yang menyerah? Paman Arya. Jangan Paman coba memancing dari keruh. Tunggu saja nanti dalam perang besar Baratayuda. Di sana akan ditentukan siapa sebenarnya yang akan menyerah. Ya, ini hanya menjaga Amarta jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Seperti Pringgandani. Apa orang Kurawa sanggup melawan Bracona? Tentu. Biar ada 10 Bracona aku tidak takut. Tapi mengapa tidak pergi ke Pringgandani dan usir raksasa itu? Nanti dulu, belum waktunya. Apa tidak ada bala bantuan dari Astina sebesar 3.000 orang? Bantuan? Maaf, Kanda. Aku tidak melihat sepotong orang Astina pun di sana. Bagaimana kau Arjuna? Dinda tidak melihat. Tapi barangkali belum datang. Pasti datang. Pasti datang. Tunggu saatnya. Baiklah anak Prabu. Perkenankan Paman sekarang pulang ke Astina. Silahkan Paman Pendeta. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Kakanda Prabu Suyudana. Wah, ayo. Berhenti. Rupanya ada tamu. Rajamu. Kang Semar,
Bagaimana kabarnya? Ya, beginilah, gemuk-gemuk saja. Di sini juga ada. Gareng, jangan sembrono sama priai. Itu si goyang-goyang juga nongol. Bagong, jangan sembrono Pak ya. Budak, tidak tahu diri. Kalau tahu diri, tidak jadi budak. Yang sembrono kan orang Korawa. Orang lagi capek-capek lari dikejar raksasa. Tahu-tahu diserbu dari belakang. Siapa yang nyerbu? Siapa lagi kalau bukan Buntut Rawa? Ya Buntut, ya Ekor. Ekornya belakang. Ya di belakang ya ini, ya apa itu tuan goyang-goyang? Dulu, Belakang ya ini. Ayo. Kanda Prabu, Dinda sangat merasa malu kalah sama Patih Sekipu. Apa maksudmu? Perkenankanlah Dinda pergi bertapa sampai mendapat pusaka yang bisa kalahkan raksasa-raksasa itu. Kita depan saja. Nah, Kakang Semar, Wah, kebetulan sekali Dinda Arjuna mau pergi bertapa. Ikutlah bersamanya. Wah, baru saja datang, minum belum, makan belum, sudah diusir lagi. Aduh, maka jangan suka jadi budak. Kalau budak belian masih terima duit. Mulut-mulut itu diatur membukanya. Takut kemasukan laler. Apa takut masuk angin? Masuk tahu wajar, keluar kurang ajar. Seperti bapak. Wah, Petro. Ayo Kakang, kita pergi. Kanda Prabu, Kanda Bima, perkenankanlah Dinda meninggalkan rapat. Ya, kudu akan tercapai maksudmu, Dinda Arjuna. Ya, tapi lekas pulang, jangan melantur. Baik, Kakanda Prabu. Permisi. Ayo, anak-anak gila. Anaknya gila, bapaknya ya setan. Itu mulut yang tahu wajar, seperti bapak. Permisi. Aduh, permisi. Wah, Tuan, kalau saya minta bekal bagaimana? Bekal ketupat? Ya, nih, wah, 3 saja. Saya sudah punya sendiri kok. Wah. Kanda Prabu, aku mau pulang. Perkara Pringgandani kita bicarakan nanti. Aku mau melihat bayiku. Jaga Kanda Prabu baik-baik. Baik, Kakanda. Dan jangan sekali-sekali membiarkan orang Korawa masuk ke sini. Mereka tak dapat dipercaya. Baik. Bagaimana Dewaji? Yang lain? Kemari. Bos. Bagaimana Dewaji dengan mereka ini? Ya, aku ingin permaisuri yang cantik. Putri Raja manakah yang Dewaji inginkan sebagai permaisuri? Ya, hamba sanggup mendatangkannya.
putri yang tercantik. Apakah Dewaji inginkan bidadari? Bidadari yang tercantik. Yang tercantik. Baiklah Dewaji. Hamba akan segera mendaki Gunung Mahameru, kekayangan dewa-dewa, dan kembali membawa Dewi Supraba. Berangkat. Baiklah Dewaji. Adik guru, ini bisa bikin repot. Ya Kanda Narada, memang harus begitu. Baiklah, Bromo dan Bayu. Cobalah kau halang-halangi Skipune kekayangan. Pracona perampok itu tidak boleh kawin dengan bidadari. Baik, Paman. Akan hamba usahakan supaya kembali. Paman Narada jangan khawatir. Sekiputa akan sampai di sini. Mengapa anakku jadi begini? Anak lahir negerinya diserbu musuh. Tali pusar tak bisa putus. Jangan bikin marah aku, Dewa. Apa artinya ini di guru? Anak inilah yang nanti akan menolong kita. Tetapi bagaimana dengan tali pusarnya? Apa tidak ada senjata yang paling ampuh? Inilah senjatanya. Kanda Narada, turunlah ke Artapada dan serahkan senjata ini pada Arjuna. Dengan perantaraannya, maka tali pusar kemenakannya akan bisa diputuskan. Baik, adik guru. Wit klengkeng ana wae kang gareng tekle tangane. Elo apa kodonge si Petro padha wudale. Ayo. Gawa teko karo ketan. Bocah loro padha Waduh, jangan. Apa itu? Hah? Itu begawan biasa lagi menyapu. Apa gunanya tantri-tantri itu? Memang orang pertapa itu begitu. Pendetanya yang kerja keras, sedang tantrinya ongkang-ongkang terima uang dari tamu. Wena ya kalau begitu. Aku mau jadi Raja Cantri. Raja Cantri itu pendeta. Wela, kalau begitu saya jadi Bagong saja. Paling enak jadi pensiunan. Tidak kerja, saben bulan terima uang. Kalau pensiunan maling milik rakyat. Mudah-mudahan kalau mati lama sekarang. Kalau begitu aku jadi Bagong saja. Belum rendah tumben benar. Tidak keliru kok Cantri. Lihat itu siapa yang datang. Kalau mata hamba tidak salah, itu Tutunda Arjuna. Arjuna? Waduh, tingginya
Waduh, batunya. Kalau ini semua batu cincin lumayan juga. Waduh, buburku. Waduh, kerasnya. Kalau ini batu gatal. Lihat aku nih, hiji, loro, telu, peti, loro, aduh. Aku putus. Apa saya haus? Aku sang pegawai minta kelapa. Jangan kurang sopan begitu. Waduh, apa ini? Maka punya mulut jangan asal menganga. Hasilnya kepala ketemu kelopo. Wah. Cucuku Arjuna, selamat datangmu di sini. Karena Restu Eyang. Apa maksudmu datang kemari? Kau nampak sangat sedih. Eyang tentu tidak kesamaran tentang diri hamba. Kalau begitu, tidak baik mendahului kehendak Dewata. Berkatalah terus terang. Barangkali Eyang dapat menolongmu. Eyang, hamba malu sekali. Tidak bisa kalahkan raksasa Sekipu. Malahan hamba ditiup kabur, Eyang. Oh, itu sebabnya kau datang kemari. Memang Sekipu sangat sakti. Eyang, hamba mohon senjata yang bisa sirnakan raksasa itu, Eyang. Eyang ingin sekali menolongmu, tetapi apa daya? Eyang ini pendeta, tidak punya apa-apa. Kalau begitu, baiklah hamba tinggal di sini. Jangan cucuku. Kau seorang prajurit, tidak baik bersembunyi di gunung. Tenagamu tidak diperlukan di sini. Apa gunanya pulang ke Amarta kalau tidak bisa mengalahkan Sekipu? Cucuku Arjuna, ketahuilah Sekipu bukan tandinganmu. Kelak ada bayi yang dapat mengalahkannya. Pergilah ke barat. Di sanalah kau akan menemukan sebab kematian Sekipu. Nah, baru saja datang dan diusir. Waduh, Mohon doa restu Eyang. awakku yang paling untung. Ayo kembali, ayo. Bagaimana, Paman? Rupanya bintang-bintang telah ramal. Tidak, anak Prabu. Bintang-bintang tak pernah membohong. Cuma Pamanda yang kurang periksa. Pada waktu itu ada awan kecil lewat di depan bintang-bintang. Ini yang Pamanda lupakan. Jadi ramalan Paman Bagawan pada akhirnya toh akan terbukti juga. Benar, anak Prabu. Setelah awan-awan itu lewat, maka bintang-bintang kerajaan Astina akan memancar dengan cemerlang. Kalau begitu, untuk apa perang Bratayuda? Hanya bunuh-membunuh di antara keluarga. Anak Prabu Baladewa, memang kita tidak perlu berperang. Kalau perang kecil saja. Prajurit perbatasan telah memberi laporan bahwa semua kadang Pandawa telah pergi ke Jodipati dengan sebagian besar prajurit mereka. Mereka pergi melihat bayi anak Arimbi. Sekarang Amarta itu hanya dijaga beberapa prajurit saja. Kalau ada musuh bagaimana, Paman? Paman kurang bertanggung jawab. Benar. Maka dari itu kita harus pergi ke Amarta untuk turut menjaga. Maksud Paman, sekaranglah ramalan itu akan terbukti? Ya, tidak salah lagi, anak Prabu.
Maju. Maju semua terus. Ayo kayangan. Maju kayangan. Ayo. Terus. Maju. Ya. Terus maju. Maju. Lihat itu Dinda Bayu, Sekipu sudah naik tangga. Harus kita cegah mereka. Naik. Tidak boleh kita main-main. Ayo Kok, sini Kok. Kok, sini Kok. Kok, Kok, sini. Kok, sini. Kok, sini. Salah itu. Kok, sini Kok. Kok, sini. Kok, di mana kok? Itu di situ sudah dekat. Itu. Ya, mana kok? Ini sama dewa-dewa. Ayo. Ya. Kok, tunggu Kok. Ya. Dewa, serahkan Dewi Supraba. Akan kupersembahkan pada Prabu Bracona. Serahkan Dewi Supraba. Kalau ada Dewi yang pensiun untuk saya yang muda saja. Ya. Dewa, serahkan Dewi Supraba. Akan kupersembahkan pada Prabu Bracona. Biar sampai kiamat tunggu di sini. Serahkan Dewi Supraba. Baiknya kita menghadap Batara Guru. Itu jalan yang baik. Ya, serahkan Dewi Supraba. Serahkan. Ya. Mari naik. Ayo Kok. Ya. Ampun Ramanda, Sekipu sakti. Dia sekarang berada di Pangapura. Sekipu hanya mau pergi bila Supraba telah diserahkan padanya. Mana Dewi Supraba? Hei raksasa, berjongkoklah dan menyembah. Bukan begitu caranya meminta bidadari. Ini. Hei Kok, ini siapa Kok? Ini bidadari. Begini. Ayo jongkok. Jongkok. Dan menyembah. Ya. Nah, begitu. Ya, Dewi. Aku ini Supraba. Ya, Dewiku. Tolonglah hambamu. Ikutilah hambamu dan menjadi permaisuri rajaku, Prabu Bracona.
Nah, sekarang antarkan aku ke keraton raja. Mari, Mbak. Jangan pegang aku. Mari, Dewiku. Aku antarkan menghadap rajaku. Cucuku, bangunlah. Dekat kemari. Pukulun, apa gerangan sebab Pukulun mendatangi hamba? Apakah yang guru mengutus Pukulun mencabut nyawa hamba? Oh, cucuku. Sekali-kali bukan itu maksud kedatangan kemari. Hamba tidak akan membangkang. Setiap saat, hamba siap menyerahkan jiwa raga hamba. Bahkan aku membawakan kau hadiah dari Hyang Pramesti Guru yang berupa senjata kunta ini. Karena tapa mau diterima oleh Hyang Pramesti Guru. Terimalah. Ya Dewa, hamba tidak dapat menggambarkan rasa terima kasih hamba. Nah baiklah, segeralah kau pulang. Orang sedang menunggu kedatanganmu. Apa yang kau dapat ini hanya perut tidak berisi. Waduh, awas turun loh. Turun. Awas Kang Kereng turun. Wah, payah. Kok cari jalan begini. Terus. Wah, batu. Hati-hati, Bro. Batu. Wah. Aduh. Terus. Wah, kaki saya sakit. Aduh. Belum. Apa-apa tidak ada. Yang ada hanya neraka. Tampak sedih seselir. Apa-apa tidak ada. Apalagi bidadari. Yang ada hanya neraka. Tampak sedih seselir. Apa-apa tidak ada. Bagus, mulutmu. Jangan asal cepat. Jangan asal ngomong. Sultan. Aku tidak main-main. Itu lihat itu, Pak. Sultan. Itu siapa? Arjuna, kemari. Wah. Siapa ya? Waduh. Yang Pukulun, hamba aturkan sembah sujud. Si pendek ini. Itu kuntat. Saya minta juga. Putri Mas, cucuku, Arjuna, kejarlah Karna sekarang. Ia baru saja lalu. Rebutlah atau pinjamlah kuntanya dan serahkan kepada kakandamu Bima. Ia perlu benar. Pergilah sekarang. Baik ya. Narada, mengapa engkau bisa berbuat baru? Kunta itu sebetulnya buat Arjuna. Mengapa kau berikan Karna? Ya, Kakang Semar. Aku hilaf. Tadi karena bertapa di gua itu, aku kira Arjuna. Apa kurang penglihatan? Apa penuh kacamata? Jangan main-main sama dewa. Oh, jadi biar keliru, dia tetap dewa. Sekali dewa, tetap dewa. Ya enggak, Wo. Mana pertanyaan? Iya, dewa itu hanya makhluk. Makhluk bisa hilaf. Kanda Karna, Berhentilah.
Dinda Arjuna, mengapa panggil-panggil aku? Kanda Karna, serahkan kunta itu kepadaku. Tidak mudah orang menyerahkan pusakanya. Kupinjam untuk beberapa hari. Tidak biasa orang menjamkan pusakanya. Kanda Karna yang membawa dan mempergunakannya. Untuk apa? Saya kurang tahu. Kanda Bima yang tahu. Biarkan Kandamu Bima sendiri. Tetapi harus menolong orang yang memerlukan bantuan. Asal dia tahu bantuan apa dan untuk apa. Apa saya harus pergunakan kekerasan? Bukan watak satria untuk lari. Jadi kau benar-benar wajah berkelahi. Jangan. Belum waktunya kau mempergunakan senjata itu. Baru nanti dalam perang besar Bratayuda. Coba lihat seperti apa. Kak, seperti tempat singa Tro. Coba lihat. Ini hanya sarungnya saja. Aku hanya dapat merebut sarungnya. Barangkali sarungnya saja. Sudah cukup. Ya, sarungnya saja pun sudah cukup. Bagaimana dengan kunta yang seharusnya untuk Raden Arjuna? Oh, Arjuna pasti akan mendapat nanti pusaka yang sama saktinya dengan kunta. Besok lusa, bulan depan, tahun depan, apa depannya apa? Apa di kelak kemudian hari? Apa kemarin? Terus, jangan main-main sama dewa. Paman, aku diutus oleh Yang Guru memberikan margalaya kepada Arjuna. Terima kasih, Pukulun. Lekas pulang, Jodipati. Pisang hilang seperti tukang sulap. Ya? Ayo. Pelan-pelan. Yo, ayo. Bagus, ayo pulang. Ayo. Semua anak ketemu Tri. Ayo pulang. Waduh, batunya. Yo, ayo pulang. Tunggu, Tro. Yo. Mari pulang, Jodipati. Pulang, Jodipati. Ketemu anak, ketemu istri. Ayo. Manis sayang. Tolong pergi. Bunga terati di kolam biru. Tiada tawon yang mengusiknya. Rasa terantai hati dan kalbu. Baca Adinda Ratu Junda manis. Manis. Berbukit-bukit, bergunung-gunung, terang benderang alam semesta. Senyum sedikit senyum di kolong, agar terobat hati nan duka. Supraba, manis Supraba, ayo. Supraba, manisku. Aduh, aduh, Paman. Ya, Dewaji. Paman, bidadari bohong. Mari sekarang Dewaji. Apa sudah Dewaji sekarang? Sudah layak. Sekarang berangkat. Baik Dewaji. Ayo, ayo kau.
Arjuna, apa maksudmu? Di mana Sarunggunta itu? Ampun, Kanda. Tidak tahu. Tidak tahu. Masuk dalam perut bayi. Tentu akan jadi racun. Bayi tentu akan mati. Kau sengaja? Dewa siapa yang menyuruhmu? Tidak, Bima. Jangan keburu nafsu. Lihat, anakmu tidak apa-apa. Kanda, lihat anak kita ini. Ya. Ibu, aku tidak apa-apa. Aku sudah besar. Kakak benar putra ini. Kanda, lihatlah anak kita ini sudah besar. Aku tidak percaya dia anakku. Dia anak setan. Kanda, bukan. Aku anak Ibu Arimbi. Juga anakmu. Kalau kau betul-betul anakku, kau tentu kuat menerima tendanganku ini. Baik. Yuk. Waduh, masih jalan. Waduh. Kurang ajar. Lepaskan. Ya, aku percaya sekarang kau anakku. Nah, sudah besar cucuku. Jongkok, nak. Itu Batara Narada. Tidak apa, dia belum kenal aku. Berdirilah. Pukulun, kami semua mengaturkan sembah sujud. Apa maksud Pukulun mendatangi kami? Apa diutus Yang Pramesti Guru untuk mencabut nyawa kami? Oh tidak, sama sekali tidak. Aku hanya mau pinjam anakmu ini. Maksud Pukulun? Akan kuadu lawan Pracona dan Skipu. Ya. Dewa, aku tak suka lelucon. Apalagi lelucon seperti ini. Aku tidak bermaksud melucu. Pukulun, bagaimana anak kecil ini dapat mengalahkan Pracona dan Sakipu, sedangkan ayahnya tidak dapat? Kalau ayahnya kalah, itu maka belum berarti anaknya akan kalah juga. Mari cucuku, mari. Ada perlu apa? Jawab. Kau berani berkelahi lawan raksasa? Berani. Bila? Sekarang? Kau tahu? Kau bersara mulut. Kau tahu apa itu raksasa? Tidak. Apa itu? Sini saya kasih tahu. Seperti apa? Raksasa itu seperti... Nah, seperti ini. Tetapi lebih besar lagi. Tidak mengkilat seperti ini. Tidak panjang seperti ini. Atau jangan takut. Sudah menjadi ketentuan dewa bahwa yang bisa mengalahkan Pracona itu hanyalah anakmu. Dan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Walaupun begitu, dia masih kecil. Arimbi, jangan sangsi. Kau jadi berkelahi apa tidak? Tentu. Wah. Bagus. Kayangan kita pergi merebut bidadari.
Kayangan kita pergi merebut bidadari. Kayangan kita pergi merebut bidadari. Siap lo, ayo ke. Pracona, kau tidak usah perlu beramai-ramai naik ke kayangan. Aduh. Oh, sakit lo. Soal Supraba soal mudah saja. Asal kau bisa mengalahkan anak ini. Dewa, jangan mempermainkan aku. Berilah aku Supraba. Dewa akan hidup damai. Raksasa, ayo kubut aku. Setan, monyet kecil, bangsa turun. Ayo kubut aku. Susul aku ke alun-alun. Ayo, kubut aku. Paman. Aduh. Aku pamanmu. Ayo, maju lagi. Paman, tangkap monyet kecil itu, Dewaji. Oh, jangan ikut campur. Lihat, anakmu tidak apa-apa. Ya, paman, sudah mati ya. Lempar saja. Ayo, cepat. Ya. Bagaimana ini? Anakku mati. Aku minta ganti. Anakmu tidak apa-apa. Tidak luka, tidak benjol. Dewa, jangan membohong. Mana persen buat aku? Para Dewi Suprala. Waranya aku. Aku minta yang jelek saja. Asal bidadari. Turunkan aku, Ayah. Biar ku ajar si besar mulut itu. Dewa, turunkan. Turunkan. Biar aku kunyah jadi sampah. Kuinjak-injak jadi rujak. Saya makan, biar perut saya. Turunkan aku, Ayah. Perkataannya menyakitkan telinga. Jangan mandi dulu, Nger. Pracona, tunggu sebentar. Ya, mandikan. Seperti ayam. Korek. Ayo. Ya. Sudah menjadi keputusan kami, Dinda kami angkat jadi Prabu Anom di Amarta. Maafkanlah Dinda, Kakanda Prabu. Dinda telah mendapat senjata dari dewa yang harus Dinda pergunakan dalam perang Bratayuda. Ini artinya bahwa perang akan terjadi, tapi tidak hari ini. Tapi nanti bila sarung senjata Kunta Dinda
telah kembali dari tangan orang Pandawa. Mungkin perkataan Ananda benar. Tapi kesempatan untuk menyatukan Astina, Amerta datangnya sekarang. Dan kesempatan yang baik ini tak boleh dibiarkan liwat. Angger, anak Prabu, percayalah akan maksud kami mau menyatukan kedua negeri dengan jalan damai. Kami hanya mau menghindarkan Amarta. Jangan sampai diserbu oleh Pracona yang sangat sakti. Jika Adinda Karna tidak mau ikut serta, baiklah ia tinggal di istana menjaga negeri. Siapa tahu Pracona akan datang kemari. Benar sabda Kakanda Baladewa. Baiklah Dinda Karna tinggal di Astina. Nanti kalau semua sudah selesai, Dinda boleh menyusul. Kakanda Baladewa, mari kita berangkat. Baiklah Adinda Prabu. Ayo. Sampai sekarang urusan berjalan lancar dan akan terus lancar. Belum tentu, Paman. Belum tentu. Terus lancar. Belum tentu, Paman. Mari terus. Inilah dia. Inilah Chandra di muka. Bima, marikan anakmu. Maksudnya akan dilempar ke dalam kawah. Memang begitu maksud Pukulun. Benar, cucuku. Nanti dia mati. Percayalah padaku, anakmu tidak akan mati dalam kawah itu. Biar aku mandi air panas itu. Bagus, bagus. Mari cucuku.
Duduk kak, lekas naik. Sembah sujud Pukulun. Lihat Bima, anakmu tidak apa-apa, malah tambah besar dan tahu tata krama lagi. Ya, aku percaya pada dewa. Jarot. Ya, panas, tapi keramat. Sudah siap kau untuk bertempur lagi? Sudah, Pamanda Arjuna. Nah, kita kembali ke Pringgandani. Wisma Kukila. Kuda curiga. Tinggal satu wanita di Suralaya. Paman, monyet itu juga belum datang. Tangkap dia. Baik, Dewaji. Racona, aku di sini. Kurang ajar. Belum senjatanya. Satu lawan satu jadi. Main kroyok boleh. Tangkap dia. Aduh. Kurang ajar. Mata kau di mana? Paman. Tangkap dia. Baik, baik. Kurang ajar. Aduh. Paman, ayo bangun dia, bangun. Kurang ajar. Mati kau, mati. Ayo bangun monyet, bangun monyet, bangun. Mati kau. Oh, jangan ikut campur. Mati kau. Monyet, monyet, bangun. Bangun. Ayo bangun. 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 Mati kau. Mati kau. Sudah man. Ayo kita. Ya, Dewaji. Ayo. Terimalah bunga ini dari hamba sebagai pengharapan hamba, juga penghargaan dari rakyat Pringgandani. Terima kasih. Tujuan belum sampai.
Bukan watak satria untuk lari. Tunggu sebentar. Ku habiskan dulu tuak wangimu. Ya. Merdeka nan jaya. Larasati, hatiku tidak enak. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan anakku. Jangan khawatir, tuanku. Bedaran Rada bersama Putranda. Tentu Putranda tak akan dapat bahaya. Tetapi ayahnya tidak kuat menandingi Prabu Pracona. Tapi Putranda pasti dapat mengalahkan Prabu Pracona. Tidak, Larasati. Hatiku tetap tidak tentram. Aku akan menyusul. Panggilkan Kakang Braja Denta dan Braja Musti. Baik, tuanku. Paman. Ada peluang pendidikan menegur guru. Paman keduanya diminta datang menghadap Tuan Putri. Mari kita menghadap dulu. Kurang ajar. Sakit. Ada peluang pendidikan. Kakang berdua, aku akan pergi ke negeri Amarta. Jaga negeri dengan hati-hati. Apa tidak perlu? Kalau sama-sama prajurit, mungkin sekali akan diganggu di tengah jalan. Kurasa pasukan Langen Kusuku sudah cukup. Larasati, siapkan pasukan. Pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Baik. Jalan. Hati-hati, ada bahaya. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kau baik hati. Serahkan harta dan diri. Kalau aku sudah jadi bangkai, boleh kau bersorak ramai. Berani rasakan nih.
menghadap Sang Hyang Guru dulu. Ayo, baik Ramanda. Mari. Mari. Mari dudukkan. Ini ku berikan nama Gatot Kaca kepadamu. Yunda bersembah. Terima kasih, Pukulun. Nah, berangkatlah sekarang ke Pringgadani. Rebutlah kembali negeri nenek moyangmu. Yunda siap sedia, Pukulun. Aku lihat Pracona mau berangkat kemari lagi. Yunda selalu siap sedia, Pukulun. Anak Prabu Yudhistira, ini hanya tindakan keamanan. Anak Prabu tetap menjadi raja di kerajaan Amarta. Tetapi kekuasaan tertinggi ada dalam tangan anak Prabu Suyoddana. Saya hanya menyerah. Bagaimana baiknya? Saya jadi raja. Toh bukan kemauan saya sendiri. Sekarang juga saya sanggup mengundurkan diri. Bukan maksud kami untuk menjatuhkan Adinda dari tahta kerajaan. Sama sekali bukan. Benar sabda Kakanda Baladewa. Maksud yang demikian sama sekali tidak terlintas di pikiran Kakanda. Hanya seperti disebut oleh Paman Pendeta Durna. Ini hanyalah semata-mata tindakan keamanan. Siapa tahu Ananda Prabu, Bima dan Arjuna mendapat kecelakaan. Dan prajurit Pracona datang kemari. Anak Prabu, percayalah akan maksud Kadang Korawa yang baik. Anak Prabu tentu tidak keberatan anak Adipati Karna menjadi Prabu Anom di sini. Saya sama sekali tidak keberatan. Dengan jalan begini, kita, Korawa dan Pandawa, tetap hidup rukun. Tidak perlu kita kelak berhadapan dalam perang Bratayuda. Perang Bratayuda cepat atau lambat tentu akan datang. Sudah menjadi ketentuan dewa-dewa. Kita harus mengadu senjata di perang besar nanti. Tidak, tidak. Aku sudah pelajari bintang-bintang. Mereka tidak bilang apa-apa tentang perang Bratayuda. Betul. Tidak kupelajari di sana siapa yang akan menang. Salah. Sakti dan kuat. Akhirnya
tidak hadir. Mati. Jangan buang-buang tenaga. Turun. Kadang-kadang. Ayo turun. Monyet. Turun. Aduh. Ya. Ya, maju sini. Maju sini. Ya. Ya. Mati kau. Maju sini. Kurang aja. Maju kau. Kurang aja. Bebas kembali. Bratayuda pasti datang. Menurut Paman Pendeta, bintang-bintang tak pernah mengatakan apa-apa. Tapi banyak orang yang kurang pendengaran. Uri cak dipilih, orang Korawa cak tekoli, orang Korawa cilik. Di sana, di alun-alun, orang Kurawa diajar Gatot Kaca. Siapa dia? Putranya Bima, Pracona, leher puntir, kepala blasir. Awas bentar lagi datang kemari, tunjuk gigi. Wah, tidak perlu berangkat. Ayo, kita berangkat. Setingkan, sesali diri, ayo rasakan. Ya. Mati aku. Wah, saya perlu minggat. Waduh, kiamat ini. Dewa tidak menolong kami. Gagal lagi. Apa ini tua-tua pada main gobak sodor?
Lihat tuh prajurit Langenkusumo sudah datang. Wah, Manita. Waduh. Gadis-gadis manis. Ya, kita serbu. Ya, manis. Menyerahlah kau, manis. Ya. Bukan watak prajurit menyerah begitu saja. Kurang ajar. Menyerahlah kau, manis. Kau akan hidup senang sebagai selirku yang ke-40. Mengapa kalian bikin rusuh di sini? Lihat dulu, bendera siapa yang berkibar di sana? Bendera bisa dipasang dan diturunkan. Tapi selagi ada Bima di sini, tak mungkin orang-orang kurang ajar di sini. Seperti kau laki-laki sendiri saja. Kalau kau laki-laki, maju sini. Mengapa kau di sini? Kanda maafkan Adinda, tapi mana anak hamba? Aduh, itu yang sedang melawan orang Korawa. Yang berkumis itu? Ya, yang berkumis. Tidak mungkin begitu besar. Jarod! Ini ibumu. Anak Pungger.